Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan presentasikan tentang analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas. Untuk sebelumnya, kelompok 4 terdiri dari 4 anggota dengan saya sendiri ini selaku moderator dan presentator, Fitra Mardika NIM 411, ada Alivia Biru Audria NIM berapa, Mbak Alivia? 413, dan ada lagi Mbak Asna Rahmania NIM 415 serta Mbak Julita Dewi Jayanti NIM 412. Oke, untuk selanjutnya langsung akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Saudari Hasnan Rahmania. Saya silahkan. Terima kasih. Baik, untuk judul penelitian kami yaitu analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas studi kasus pada PT Hanjayana Mandala Sampurna Tbk. Poin-poin di latar belakang. Perusahaan dapat dikatakan sebagai sehat apabila perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, yang terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan dan melaksanakan operasinya dengan stabil, serta dapat menjaga kelangsungan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Salah satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba, termasuk kondisi keuangan di masa depan, adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi perusahaan di bidang keuangan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Untuk rumusan masalah, bagaimana hasil dari rasio keuangan terhadap profitabilitas studi kasus pada PT Hanjayana Mandala Sampurna Tbk. Tujuan penelitian untuk menganalisis hasil dari rasio keuangan terhadap profitabilitas studi kasus pada PT Hanjayana Mandala Sampurna Tbk. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, penjelasan istilah atau konseptual. Yang pertama, rasio keuangan. Menurut Irawati, rasio keuangan adalah teknik analisa di bidang manajemen keuangan. Analisis ini digunakan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Data-data yang diambil merupakan dari laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca atau laporan laba rugi perusahaan. Dalam analisis keuangan terdapat beberapa kelompok rasio, yaitu pertama, rasio probabilitas adalah rasio yang mewujudkan sebuah perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Yang kedua ada rasio likuiditas, adalah kemampuan sebuah perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek serta jangka panjang jika terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan. Yang keempat ada rasio aktivitas, adalah untuk mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang ada, maka digunakan rasio aktivitas dengan analisa keuangan yang efektif. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, yang merupakan kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. Analisis tingkat profitabilitas bank adalah alat ukur untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut Lukman sebagai berikut. Yang pertama ada ROA, ROE, BOPO, dan NPM. Penilaian profitabilitas yang dapat dipakai adalah ROA, karena bank diharuskan menggunakan rasio ROA untuk mengukur profitabilitasnya sesuai dengan peraturan BI nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalam pasal 4 ayat 4 dalam penilaian kesehatan bank menurut Kamels. Adapun rumus ROA adalah
laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada NPL atau Non-Performing Loan. Menurut Herdaningtyas, NPL adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Selanjutnya ada NIM atau Net Interest Margin. Ini mencerminkan risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank. Berdasarkan peraturan BI, salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan. Atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya pinjaman. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Julita, saya silahkan. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis atau uraian proses hingga munculnya hipotesis. Pengaruh NPL terhadap profitabilitas. Susanto tahun 2016, CAR, NPL, dan NIM mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank, serta Dore 2015 berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada pengujian model treatment GLS Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan adalah NPL, kredit atau TA, size, NIM atau TA, IEPO, dan non-IEPO. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah NPL berpengaruh positif terhadap ROA. Yang kedua yaitu pengaruh NIM terhadap profitabilitas. Emilia dan Sabto 2015, NPL, kredit atau TA, size, NIM atau TA, IEPO mempengaruhi ROA pada bank BUSN, devisa, dan BUSN non-devisa secara signifikan. Wildan dan Indah 2018 menemukan hasil penelitian karena berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Bopop berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. CAR, BOPO, NPL, NIM, LDR berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kerangka pemikiran teoritis sudah tertera dalam bentuk bagan alur atau diagram. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sampel dipilih dengan metode persuasive sampling, yaitu metode penerapan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tersebut terdaftar pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2017 sampai 2019 secara lengkap. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data dokumentasi, yaitu berupa jurnal penelitian terdahulu, literatur, dan laporan keuangan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data seluler. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Selanjutnya yaitu teknik perolehan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang berkaitan dengan rasio keuangan dan data-data lain untuk menghitung ROA, NPL, dan NIM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrawan. Baik, terima kasih
Untuk selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, di sini ada variable dependent. Yang pertama ada ROA, return on asset, merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Nah, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%, di mana semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Karena return semakin besar, perhitungan ROA terdiri dari satu, menghitung earning before tax EBT laba perusahaan dari bank sebelum dikurangi pajak. Yang kedua ada menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk keduanya ada variable independent yang terdiri dari NPL non performing loan, ya, di mana NPL merupakan rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Menurut surat edaran BI nomor 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Yang kedua ada NIM, Net Interest Margin. NIM merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif suatu bank. Rasio NIM juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan. Mahardian tahun 2008. Untuk selanjutnya, semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank, maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, sehingga laba bank atau ROA akan meningkat. NIM dapat dihitung menggunakan rumus NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif dikali 100%. Nah, untuk selanjutnya ada teknik atau tahapan analisis data, di mana yang pertama melakukan perhitungan mengenai ROA, MPL, dan NIM pada laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, menyajikan data dari hasil perhitungan ROA, NPL, dan NIM. Yang ketiga, menganalisis perhitungan tersebut dan mengaitkan dengan profitabilitas atau ROA. Yang keempat, melakukan pengujian variabel dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji rasio keuangan terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir, melakukan analisis atas hasil pengujian variabel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya mewakili dari rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.